warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triputri Novianti dari kelas 7 Shift 1 ingin mereview dan menganalisis kritis artikel yang berjudul Pengaruh Hidden Value of Intangible Asset, Knowledge Management, dan Water Accounting terhadap ekonomi performance. Untuk pembahasan, seperti biasa, saya akan membahas 14 poin. Untuk poin yang pertama, apakah yang menjadi motivasi atau isu, research gap, atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini untuk dilakukan. Untuk motivasi atau isu penelitian, maraknya bisnis yang beraneka ragam disertai dengan inovasi dan teknologi yang semakin berkembang menjadikan persaingan global antar perusahaan semakin meningkat menurut Alshire tahun 2014. Hal ini menjadikan perusahaan dituntut untuk memberikan nilai yang baik atas kinerja ekonomi perusahaan atau ekonomi performance. Pada pembahasan ini, kritiknya peneliti kurang jelas dalam menyampaikan motivasi atau isu terkait penelitian ini untuk dilakukan. Motivasi hanya tertulis secara implis saja. Fenomena kurangnya inovasi dari sumber daya perusahaan yang tidak dikelola dengan baik menyebabkan perusahaan sulit bersaing di tengah-tengah persaingan global saat ini, sehingga dapat menurunkan kinerja ekonomi perusahaan yang akan berdampak pada return saham investor yang berkurang. Untuk kritiknya, pada poin ini peneliti tidak menjelaskan kasus atau berita yang sesuai dengan penelitian. Seharusnya peneliti membuat penelitian dengan baik dan jelas agar review tidak mengalami hambatan dalam proses pembacanya. Research gap, intangibility aset dijadikan sebagai faktor signifikan untuk menilai kinerja perusahaan menurut Martins dan Lopes tahun 2016. Berbanding terbalik dengan penelitian yang menyatakan bahwa aset tidak berwujud, tidak berkontribusi dalam membentuk nilai perusahaan menurut Kompih dan Suhardianto tahun 2017. Knowledge Management merupakan informasi berharga internal yang dapat mengoptimalisasi nilai kinerja perusahaan menurut Matthew Shannon dan Teuch tahun 2017. Hasil yang berbeda menyatakan knowledge tidak berpengaruh terhadap ekonomi performance menurut Williams di tahun 2018. Water accounting memiliki nilai yang baik di mata investor karena dipandang memiliki manajemen yang baik menurut Chris dan Bird tahun 2016. Berbanding terbalik bahwa water accounting tidak berpengaruh terhadap persepsi laba yang digambarkan kinerja ekonomi menurut Cahaya tahun 2018. Untuk kritiknya, Richard Gap dalam penelitian ini telah menjelaskan secara implis. Untuk pembahasan yang kedua, jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Hidden value, mengidentifikasi adanya informasi mengenai aset tidak berwujud seperti human capital, inovasi teknologi, dan banyak pelanggannya. Menurut FEBI di tahun 2018, knowledge management merupakan sebuah proses yang mengkoordinasikan penggunaan informasi, pengetahuan, dan pengalaman. Menurut Al-Hay dan Al-Njar tahun 2016. Water accounting sebagai sistem perusahaan dalam menghitung air dan mengolah sumber daya air secara efektif. Perusahaan memerlukan akses informasi yang sesuai menurut Chris dan Barrett tahun 2017. Sumber daya yang dapat digunakan secara optimal dapat menghadapi lingkungan menurut Fakrus tahun 2014. Memanfaatkan aset untuk mencapai kinerja ekonomi atau organisasi yang lebih baik lagi menurut Syafarina tahun 2018. Aset tidak berwujud dijadikan sebagai faktor signifikan untuk menilai kinerja perusahaan menurut Martin dan Lopes tahun 2016. Maraknya bisnis yang beraneka ragam disertai dengan inovasi dan teknologi yang semakin berkembang menjadikan persaingan global antar perusahaan semakin meningkat menurut Alshire tahun 2014. Untuk kritiknya, peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Untuk pembahasan yang ketiga,
Apakah yang menjadi kebaruan novelty dari penelitian ini? Pembaruan novelty salah satunya dengan menggunakan variabel penelitian yang diduga dapat mempengaruhi ekonomi performance, yaitu hidden value on intangibility, aset seperti human capital, inovasi, merek, pelanggan. Variabel selanjutnya knowledge management dengan mengkoordinasikan dengan 3 macam perspektif atau dimentif antara lain balance scorecard, Scandia, Navigator, Intangibility Asset Monitor, variabel yang terakhir yaitu Water Accounting mengenai pemakaian air secara efektif di perusahaan. Pada poin ini, kritiknya peneliti telah menuliskan novelty di dalam penelitian ini secara implisit. Bagian pendahuluan mengenai keterbaruan penemuan peneliti untuk memudahkan pembaca mengetahui apa saja temuan keterbaruan dan perbedaan penelitian lainnya dengan variabel penelitian yang sama. Apakah pembahasan yang keempat, apakah research question perumusan masalah dari penelitian ini? Yang pertama, apakah hidden value of intangibility asset berpengaruh terhadap economic performance? Yang kedua, apakah knowledge management berpengaruh terhadap economic performance? Yang ketiga, apakah water accounting berpengaruh terhadap economic performance? Pada kritik ini, peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Perumusan masalah hanya dijelaskan secara implisit. Untuk pembahasan yang kelima, apakah tujuan dari penelitian ini? Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh hidden value of intangibility asset terhadap ekonomi performance. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh knowledge management terhadap ekonomi performance. Yang ketiga, untuk mempengaruhi pengaruh water accounting terhadap ekonomi performance. Untuk kritiknya, penelitian ini sudah jelas menuliskan tujuan penelitian secara jelas di dalam penelitiannya. Untuk pembahasan yang keenam, apakah kontribusi dari penelitian ini? Pada penelitian ini, fokus menjelaskan hubungan antar sumber daya alam yaitu air water accounting didefinisikan sebagai sistem perusahaan dalam penghitungan penggunaan air dan cukup masalah yang terkait dengan penyimpanan air dan mencangkup masalah yang terkait dengan penyimpanan air untuk mengolah sumber daya air secara efektif. Hubungannya dengan stakeholder teori, dengan high value of intangibility asset dan knowledge management, yaitu bahwa informasi kedua bersifat sukarela sehingga mendasarkan stakeholder teori nilai tersembunyi nilai aset tidak terwujud ini dapat diungkapkan atau tidak tergantung pada kepentingan stakeholder. Pada kritik ini, tidak ada yang perlu dikritik dalam poin ini. Peneliti sudah menjelaskan kontribusi penelitian pada stakeholder maupun stakeholder. Untuk pembahasan yang ketujuh, grand teori yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama ada stewardship teori. Teori ini menjelaskan mengenai situasi para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Menurut Donaldson dan David tahun 1991, stakeholder teori menyatakan bahwa semua stakeholder mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan mereka. Untuk selanjutnya, legitimasi teori. Legitimasi teori menyatakan bahwa organisasi atau perusahaan secara berkesinambungan harus memastikan apakah mereka telah beroperasi dalam norma-norma yang dijunjung tinggi masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas mereka bisa diterima pada pihak luar menurut dilegitimasi dengan Digen dan Ranking di tahun 1996. Pada poin ini, kritik tidak ada pada poin ini karena penulis sudah cukup jelas menjelaskan mengenai grand teori yang digunakan. Pembahasan yang ke-8, keterkaitan grand teori yang digunakan dengan peneliti yang sedang dilakukan. Yang pertama, stewardship teori. Hubungan dengan ekonomi performance adalah sikap manajemen dalam menjadikan ekonomi performance tampak baik. Manajemen tidak hanya termotivasi untuk tujuan pribadi, namun lebih kepada pencapaian kinerja ekonomi perusahaan yang dikelolanya. Yang kedua, stakeholder teori.
Hubungan dengan hidden value of integrity asset dan Knowledge management yaitu bahwa informasi kedua variabel tersebut bersifat sukarela sehingga berdasarkan stakeholder teori nilai tersembunyi dari aset tidak berwujud ini dapat diungkapkan atau tidak tergantungkan kepentingan stakeholder teori. Teori legitimasi. Hubungan dengan water accounting yaitu bahwa teori legitimasi berhubungan dengan pemenuhan aturan-aturan oleh perusahaan yang mengidentasikan kepada pengungkapan water accounting sebagai environmental management accounting menjadikan bahan pertimbangan bagi para investor terkait kegiatan investasi yang dilakukan perusahaan dengan dipertimbangkan bagi perusahaan yang sudah mengungkapkan sistem manajemen lingkungan memiliki ekonomi performance yang baik pula karena perusahaan telah memenuhi aturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 di tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup mengenai fasilitas pengolahan air limbah. Pada kritiknya, tidak ada yang dikritik pada poin ini karena penulis sudah cukup jelas menjelaskan mengenai grand theory yang digunakan. Untuk pembahasan yang ke-9, kerangka konseptual. Kalian bisa lihat gambar yang tertera pada slide kali ini. Dan untuk penelitiannya, kritiknya, peneliti tidak mencantumkan kerangka konseptual. Kerangka konseptual tersebut adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh review. Untuk pembahasan yang 10, hipotesis dari penelitian tersebut. Yang pertama, ada H1, Hidden Value of Integrity Asset atau INTAV berpengaruh pada pengaruh positif terhadap ekonomi performance. H2, Knowledge Management atau KM berpengaruh positif terhadap ekonomi performance. H3, Water Accounting atau WA berpengaruh positif terhadap ekonomi performance. Untuk kritiknya, pada poin ini peneliti sudah jelas dalam menjelaskan hipotesis penelitiannya. Untuk pembahasannya ke-11, jelaskan metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, definisi operasional, variabel pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Untuk rancangan penelitian, analisis regresi, data panel, untuk kritiknya peneliti sudah cukup jelas dalam menginformasikan metode analisis yang digunakan pada penelitian ini. Definisi operasional variabel dan pengukurannya ada variabel dependent atau economic performance, variabel independent, high value of integrity asset. Untuk penarikan sampel dilakukan untuk metode per-forcing sampling, di mana peneliti merumuskan keterkaitan spesifik yang ingin diteliti terlebih dahulu. Pada poin ini, kritiknya tidak ada yang dikritik pada poin ini. Penulis sudah cukup jelas menjelaskan teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Yang D, unit analisis perusahaan manufaktur yang terjadi di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018, sampel yang didapat 9 perusahaan, jumlah data sebanyak 30 observasi. Kritiknya tidak ada dikritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup jelas untuk menjelaskan ini. Jenis datanya, peneliti menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan, laporan tahunan, laporan berkelanjutan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Untuk kritiknya tidak ada kritik pada poin ini karena peneliti sudah cukup jelas menyampaikan datanya. Uji kelayakan model dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan bantuan software pengolah data statistik yaitu IFU-10. Untuk kritiknya tidak ada dikritik pada poin ini karena penulis sudah cukup jelas menyampaikan uji kelayakan model mulai dari pemilihan data, regresi uji data model, asumsi klasik, dan uji hipotesis. Yang selanjutnya, metode analisis data atau uji berpasangan dua model antara uji Cow dan uji Hussman dan uji large multiplier. Kritiknya tidak ada yang dikritik pada poin ini karena peneliti sudah cukup jelas menyampaikan uji analisis. Untuk pembahasan yang ke-12, jelaskan pembahasan hasil penelitian statistik deduktif, hasil uji kelayakan model, hasil dari uji hipotesis, jelaskan hipotesis yang terbukti dan yang tidak terbukti dalam pembahasannya.
Kalian bisa lihat gambar pada slide ini. Untuk kritiknya, penulis sudah jelas menjelaskan persamaan regresi penelitiannya dengan jelas. Untuk pembahasan yang ke-13, jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Analisis statistik deskriptif digambarkan dengan jelas oleh penelitian dalam penelitian ini. Hasil uji kelayakan model, peneliti telah memaparkan dengan jelas terkait uji kelayakan model yang tepat digunakan dalam penelitian, yaitu Common Events Model atau CAM dalam regresi data panel. Uji hipotesis, setiap pengujian hipotesis telah dipaparkan dalam bentuk gambar hasil pengujiannya beserta didukung dengan pemaparan hasil dalam bentuk deskriptif yang menjelaskan hasil dari setiap pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Untuk kritiknya, penulis sudah lengkap dalam memberikan penjelasan terkait hasil uji kelayakan model dan uji hipotesis, namun tidak menggambarkan secara jelas hasil analisis statistik deskriptif. Untuk pembahasan yang terakhir, apakah kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitiannya? Untuk kesimpulannya, yang pertama, hasil penguji regresi data panel menunjukkan HI terbukti diterima bahwa variabel hidden value of integrity asset memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ekonomi performance dan menjawab rumusan masalah yang ada ketika perusahaan memiliki nilai hidden value of integrity asset yang tinggi senilai tambahan perusahaan, maka dapat meningkatkan nilai ekonomi performance. Yang kedua, hasil pengujian regresi data panel menunjukkan H2 terbukti diterima bahwa variabel Knowley Management memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ekonomi performance dan menjawab rumusan masalah yang ada ketika perusahaan memiliki Knowley Management yang baik. Kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar dan dapat meningkatkan nilai ekonomi performance. Yang ketiga, hasil dari pengujian regresi data panel menunjukkan H3 terbukti diterima bahwa variabel accounting memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ekonomi performance dan menjawab rumusan masalah yang ada bahwa ketika perusahaan mengungkapkan pengukuran water accounting, perusahaan telah mematuhi norma yang berkelanjutan di masyarakat sehingga pengungkapan terhadap lingkungan sehingga kreatibilitas pengurusan masyarakat tinggi dan dapat ditingkatkan nilai ekonomi performance. Pada poin ini tidak ada kritik karena peneliti sudah menyampaikan kesimpulan dengan baik sesuai dengan rumusan masalah. Untuk keterbatasannya tidak ada keterbatasan dalam peneliti ini. Seharusnya peneliti membuat simpulan dari keterbatasan selama penelitian. Implikasinya juga tidak ada karena peneliti tidak menjelaskan implikasi penelitian. Seharusnya peneliti menjelaskan hasil penelitian sebagai masukan bagi perusahaan dan stakeholder terkait berpengaruh aset tidak berwujud dan akuntansi air terhadap kinerja ekonomi. Oke, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.